Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis strategi bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana kita tahu bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah mencapai competitive advantage-nya dengan berbagai produk-produknya. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, yaitu Megatreska Senal, dan 3 teman saya, yaitu Anissa Anggraini, Hafiz Dava Wijaya, dan Tasya Sanuba. Selanjutnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan background dari PT Indofood. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1960 sebagai lambang insan makmur. Pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Perusahaan ini terkenal dengan produk-produknya seperti mie instan, Indomie, biskuit Citato, dan minuman bermerek teh botol Sosro. Perusahaan ini memiliki bisnis yang beragam di berbagai sektor makanan dan minuman, termasuk makanan olahan, minuman non-alkohol, minyak dan lemak tepung, bumbu masak, dan produk makanan lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1960-an. Nah, di sini berikut adalah sejarah lengkap PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, pada tahun 1960-an, yaitu awal mula, Sudono Salim, pendiri PT Indofood Sukses Makmur, memulai bisnisnya pada tahun 1960-an dengan mendirikan sebuah toko roti kecil di Surabaya, Jawa Timur. Bisnisnya terus berkembang dan ia kemudian mendirikan beberapa pabrik roti di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1992, Sudono Salim membeli saham mayoritas perusahaan makanan dan minuman bersama Bogasari Flour Mills yang saat itu sudah menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi tepung terigu. Lalu selanjutnya pada tahun 1990 itu Sudono Salim memutuskan untuk menggabungkan 5 perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang dimilikinya, yaitu PT Salim Infomas Pratama, PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Popola Meta Agung, dan PT Cipta Kemas Abadi. Penggabungan ini membentuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lalu selanjutnya pada tahun 1994, PT Indofood Sukses Makmur Tbk meluncurkan produk mie instannya, yaitu Indomie, yang menjadi produk andalannya dan berhasil meraih kesuksesan besar di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Lalu selanjutnya pada tahun 2002, PT Indofood Sukses Makmur menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham INDF. Lalu pada tahun 2010, selama dekade ini PT Indofood terus melakukan ekspansi ke pasar internasional dengan membuka pabrik dan kantor di berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Cina, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini juga memiliki saham mayoritas di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan makanan dan minuman lainnya yang juga terdaftar di BEI. Lalu pada tahun 2020, PT Indofood Sukses Makmur mengalami dampak pandemi COVID-19 seperti perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh dunia. Namun perusahaan ini terus beradaptasi dengan situasi sulit dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlangsungan usahanya. Saya, Anissa Anggraini, akan menjelaskan mengenai problems faced by the company with regards to achieving sustainable competitive advantage. Dalam mencapai sustainable competitive advantage, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki berbagai permasalahan. Antara lain, yang pertama, pesaing baru dengan jenis produk yang sama. Kendala umum yang dihadapi perusahaan adalah adanya pesaing baru dengan jenis produk yang sama. Maksudnya sejumlah pendatang baru akan menimbulkan beberapa pengaruh cukup signifikan bagi usaha bisnis yang sudah ada. Contohnya, kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan market share, dan perebutan sumber daya produksi yang terbatas. PT Indofood Sukses Makmur dikenal memiliki produk seperti Indomie, Sarimi, Indomie, dan lain sebagainya. Pesaing Indomie, yaitu merek mie sedap, banyak melakukan proses pemasaran yang sangat agresif, seperti dengan membuat pengembangan produk, yaitu dengan rasa-rasa yang baru, harga yang kompetitif, promosi yang gencar dan agresif, dan mengakuisisi warung-warung Indomie untuk diganti dengan warung mie sedap. Yang kedua, besarnya biaya pemasaran. Competitive advantage ditunjukkan juga dengan adanya keunggulan dalam produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Keunggulan dalam aspek biaya ditunjukkan dengan meminimalkan biaya produksi dan biaya pemasaran agar lebih rendah dari pesaingnya. Dengan demikian, harga yang ditawarkan kepada konsumen akan lebih rendah daripada pesaingnya. Namun, perusahaan yang mencari keunggulan biaya pun tidak begitu saja dapat mengabaikan kebutuhan konsumen. Jika perusahaan memfokuskan pada efisiensi biaya atau dikenal dengan perusahaan yang berbasis biaya, maka apapun yang didapatkan dari penurunan biaya akan hanya berlaku dalam jangka pendek. Pada masa pandemi tahun 2020, PT Indofood memiliki kesulitan dalam mempromosikan produk Indomie. Kampanye pemasaran yang dilakukan perusahaan dinilai kurang efektif dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pemaparan dari kelompok kami terkait case objectives and strategies atau beberapa kasus dan juga strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang kami angkat, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada pembahasan kali ini ada dua problem yang kami hadapi, yaitu pesaing baru dengan jenis produk yang sama dan juga besarnya biaya pemasaran. Kita masuk ke analisis and discussion yang pertama, atau permasalahan persaingan. Permasalahan persaingan, PT Indofood Sukses Makmur dalam menghadapi persaingan dan pesaing baru menawarkan jenis produk yang sama pada merek mie instan mereka, yaitu Sarimi, di mana terdapat mie lokal yang juga memiliki karakteristik, kualitas, dan harga yang bahkan lebih murah dibandingkan Sarimi yang merupakan salah satu produk dari PT Indofood Sukses Makmur. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT Indofood dapat melakukan beberapa strategi seperti meningkatkan kualitas produknya dengan menciptakan nilai tambah yang berbeda dengan pesaing, melakukan inovasi pada produk, memperkuat branding dan strategi pemasaran. Pada konteks manajemen strategi, PT Indofood Sukses Makmur harus terus melakukan analisis pasar dan memahami kebutuhan konsumen agar dapat menyesuaikan strateginya dan menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu ada terkait permasalahan pemasaran. PT Indofood Sukses Makmur mengalami masalah terkait efektivitas biaya pemasarannya, terutama pada tahun 2020, di mana di masa-masa tersebut adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi seluruh perusahaan di Indonesia, termasuk salah satunya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Meskipun perusahaan telah mengeluarkan biaya pemasaran yang besar, beberapa kampanye pemasaran tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kampanye pemasaran yang dilakukan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang optimal dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pada tahun 2020 ini, sebagai informasi tambahan bahwa PT Indofood Sukses Makmur mengeluarkan hampir 2 triliun yang merupakan lebih dari 20% dari total seluruh biaya operasional mereka untuk melakukan kampanye atau biaya promosi dan iklan. Namun pada hasilnya, hal tersebut tidak dianggap efektif oleh perusahaan karena adanya kemunculan niat oleh para konsumen pada saat itu untuk lebih memilih-milih makanan, untuk memilih makanan yang lebih sehat, adanya COVID-19, dan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk tubuh mereka. Kemudian untuk aspek terakhir, selain itu, perusahaan juga terus melakukan inovasi dalam strategi pemasaran agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan, seperti dengan mengadopsi teknologi digital dan media sosial sebagai sarana pemasaran yang lebih efektif. Dalam hal ini, manajemen strategi perusahaan harus terus memantau perubahan tren pasar dan perilaku konsumen serta melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan. Dengan melakukan manajemen strategi yang efektif dalam hal biaya pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Untuk analisis framework-nya, di sini ada 3 analisis yang kami angkat. Yang pertama ada politik, ekonomik, sosial, kultural, teknologi, environmental, and legal atau PESTEL analysis. Kemudian ada juga value, rarity, inimitable, and organization atau value analysis. Dan yang terakhir ada Porter analysis. Yang pertama PESTEL analysis. PESTEL analysis di sini yang meliputi politik, ekonomi, sosiokultural, teknologi, environment, and legal, merupakan analisis yang digunakan untuk memahami lingkungan bisnis dan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan. Baik, di sini kita melihat ada beberapa aspek. Yang pertama adalah politik atau politikal. Di sini bisa kita lihat bahwa perubahan regulasi pemerintah ini cukup mempengaruhi PT Indofood Sukses Makmur dalam memutuskan dan juga memberikan strategi-strategi manajemen mereka secara langsung maupun secara tidak langsung. Adanya perubahan-perubahan regulasi, termasuk salah satunya adanya regulasi pada saat COVID-19 dengan pembatasan skala besaran atau PPKB, itu juga mempengaruhi bagaimana PESTEL analisis ini atau perusahaan dalam menentukan sikapnya untuk mempengaruhi strategi pemasaran mereka. Kemudian ada ekonomi atau persaingan harga. Bisa kita lihat bahwa dengan banyaknya persaingan-persaingan dengan produk yang serupa, ini mempengaruhi bagaimana faktor eksternal perusahaan untuk dapat mencapai competitive advantage. Kemudian ada sosiokultural yang meliputi kebutuhan dan preferensi konsumen.
Hal ini contohnya seperti kebutuhan konsumen untuk dapat hidup lebih sehat, untuk berpikir dengan makanan dengan yang lebih baik kemudian dibandingkan dengan makanan seperti mie instan yang merupakan salah satunya produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian ada teknologikal. Ya, ini inovasi teknologi. Sudah dapat dipastikan bahwa ada inovasi teknologi dengan memberikan teknologi-teknologi yang lebih baru, teknologi-teknologi yang lebih mutakhir, dapat memberikan efek yang lebih baik untuk perusahaan, dapat memberikan pengaruh yang positif untuk perusahaan. Kemudian ada environmental atau lingkungan. Hal ini terkait tuntutan konsumen terkait kebersihan lingkungan. Bagaimana kemasan-kemasan yang digunakan oleh PT Indofood, kemudian bagaimana pengelolaan limbahnya, itu merupakan salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Dan yang terakhir itu legal atau hukum. Ini adalah terkait peraturan-peraturan hukum yang didapat oleh terkait adanya PT Indofood Sukses Makmur seperti paten, terus juga trademark dan lain sebagainya. Ini pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dalam memutuskan manajemen strategi mereka. Kemudian ada value analysis. Value analysis ini mengikuti 4 hal, yaitu value, inimitable, rarity, dan organization. Kemudian yang pertama itu adalah value, V, nilai. PT Indofood Sukses Makmur memiliki keunggulan dalam menghasilkan produk-produknya. Salah satunya adalah mie instan dengan rasa dan kualitas yang diakui secara global. Produknya ini juga terkenal dengan harga yang terjangkau. Hal ini membuktikan bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki value atau V tadi, nilai. Kemudian yang kedua adalah rarity, R, yaitu jarang. PT Indofood Sukses Makmur memiliki merek yang kuat dan dikenal secara luas serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dengan volume produksi yang besar. Kemudian untuk inimitable atau tidak dapat ditiru, PT Indofood Sukses Makmur telah membangun infrastruktur produksi yang besar dan memiliki teknologi yang canggih dalam produk dan proses pembuatan mie instan dan produksi unggulan lainnya. Hal ini sulit ditiru oleh pesaing-pesaingnya karena ya meskipun mereka memiliki produk yang serupa, pada dasarnya PT Indofood Sukses Makmur memiliki suatu hal yang spesial seperti teknologi yang mereka gunakan, brand yang telah mereka bangun, dan sebagainya. Kemudian organization. PT Indofood Sukses Makmur memiliki organisasi yang kuat dan efektif dalam produksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk mie instan dan produk lainnya. Sehingga terbukti salah satu produk mereka yaitu Indomie, itu saat ini merupakan salah satu merek mie instan yang benar-benar dikenal secara luas, tidak hanya di Indonesia namun secara global. Kemudian ada Porter Analysis. Porter Analysis ini digunakan untuk sebagai media yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan persaingan suatu industri atau pasar. Pada pembahasan kali ini kami mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adanya ancaman persaingan. Ancaman pesaing baru pada PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan-perusahaan yang baru yang harus menghadapi hambatan masuk yang tinggi seperti biaya produksi, infrastruktur, dan merek yang kuat dan telah dibangun oleh PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian untuk aspek selanjutnya itu ada ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi sebagai contoh, salah satu produk unggulannya yaitu mie instan. Mie instan dari Indofood Sukses Makmur ini kan terdapat banyak alternatif nih, yaitu seperti makanan cepat saji lainnya, seperti nasi kotak, roti, atau makanan lainnya. Di sini makanan-makanan substitusi ini dapat menjadi ancaman. Namun pada dasarnya PT Indofood Sukses Makmur telah memperkenalkan berbagai varian mie instan yang inovatif dan menarik perhatian untuk konsumennya, sehingga meskipun dengan berbagai macam barang-barang substitusi tadi, masyarakat tidak jenuh karena pada dasarnya mie instan yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur itu memiliki banyak varian. Seperti itu poinnya. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok ini seperti tepung dan bumbu-bumbu pada PT Indofood adalah relatif sedang karena perusahaan dapat membeli bahan baku dari berbagai pemasok dan memiliki daya beli pasar yang baik. Terus kemudian ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli pada PT Indofood relatif tinggi karena produk-produk PT Indofood Sukses Makmur ini seperti mie instan tadi dan minuman atau produk lainnya itu tersedia secara luas dan mudah ditemukan. Namun, PT Indofood Sukses Makmur memiliki merek yang kuat dan reputasi yang baik di antara konsumen-konsumennya. Dan yang terakhir kemudian ada tingkat rivalitas antar pesaing. Tingkat persaingan di industri mie instan adalah tinggi karena terdapat banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. PT Indofood Sukses Makmur bersaing dengan merek-merek lain seperti Wings Food, Mayora, Unilever dengan produk-produk lainnya. Namun perusahaan telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan strategi inovasi penjualan pada sektor mie instan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu produk unggulan mereka yaitu Indomie, itu merupakan salah satu produk yang sudah mencapai competitive advantage, di mana kita sudah mengenal Indomie dengan sangat baik, merek-merek
mie instan ada banyak di luar sana, namun pada dasarnya kita akan membeli brand Indomie itu sendiri karena mereka sudah mencapai suatu hal yang tidak dicapai oleh produk pesaingnya. Selanjutnya yaitu conclusion. PT Indofood Sukses Makmur ini telah sukses membawa nama baik perusahaannya di Indonesia maupun di kancah internasional. Telah kita ketahui bersama bahwa persaingan antar perusahaan ini memang sangat wajar di masa sekarang. Tetapi kita ketahui bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki banyak sekali strategi efektif yang digunakan perusahaan, mulai dari menggunakan bahan berkualitas tinggi sesuai dengan spesifikasi internasional, kemudian juga membuat inovasi produk dengan menambah varian baru yang mungkin sesuai dengan lidah pelanggan. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memberikan diskon harga pada event-event tertentu. Ini ya, kalau adanya diskon ini kan pasti membuat pelanggan untuk tertarik tetap stay dan membeli produk-produknya. Strategi unggulan ini diharapkan membuat perusahaan dapat bersaing dengan pasar yang sangat ketat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai biaya pemasaran. Mengenai biaya pemasaran ini, PT Indofood Sukses Makmur dapat mengadopsi teknologi digital dan sosial media, mengingat keduanya ini menjadi sarana yang efektif untuk dilakukannya promosi. Mengikuti tren pada sosial media menjadikan daya tarik tersendiri bagi pembeli untuk tetap setia membeli produk dari PT Indofood Sukses Makmur ini. Nah, selanjutnya mengenai analisis Pestel, pada PT Indofood Sukses Makmur ini menghasilkan perusahaan yang sudah cukup baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan legal. Pada sosial budaya, produk-produk dari PT Indofood Sukses Makmur ini telah berhasil menguasai pangsa pasar. Kemudian, Frio Analysis juga sudah dianggap baik dari segi value perusahaan yang unggul, merek yang sangat melekat di hati pelanggan, serta organisasi yang kuat dalam hal produksi. Sedangkan yang terakhir itu mengenai analisis Porter, pada PT Indofood Sukses Makmur ini sudah tergolong cukup baik dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di industri mie instan dan menjadikan perusahaan yang berkualitas dari perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu recommendation. Adapun rekomendasi dari kelompok kami mengenai problem dari PT Indofood Sukses Makmur ini yaitu ada 3. Yang pertama, memaksimalkan digital branding. PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki keluhan dalam besarnya biaya pemasaran, yaitu lebih dari 20% biaya penjualan. Perusahaan ini sebenarnya dapat meminimalkan biaya pemasaran dengan melakukan branding secara digital. Memaksimalkan menggunakan sosial media menjadi kunci utama saat ini untuk menempatkan karyawan ahli di bidang sosial media spesialis. Milenial ini banyak sekali kemudahan dalam mempromosikan produk hanya dengan digital branding. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu bisa memberikan kompetensi teknis, kemudian juga dapat memberikan fasilitas pelatihan yang mungkin secara kontinu atau di-upgrade terus-menerus dalam pelatihannya. Kemudian juga dapat memberikan training dengan menggunakan trainer yang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang terakhir yaitu berkomitmen memberikan kualitas produk yang baik. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa produk-produk dari PT Indofood Sukses Makmur ini sudah berkancah internasional, sudah melalui pasar internasional, sudah sangat terkenal di domestik di Indonesia tersendiri gitu. Jadi perusahaan ini diharapkan dapat berkomitmen memberikan produk yang berkualitas, mulai dari rasa, gizi, kemudian dari kebersihan juga. Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi standar ekspor. Langkah-langkah ini dapat memberikan rasa aman bagi pelanggan untuk mengkonsumsinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching. See you.